Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan Allah telah berfirman, wa qala ta'ala, fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan kami fahamkan akan memberi hukum terhadap suatu permasalahan Sulaiman akan Nabi Sulaiman. Wa kullan, dan maksudnya yaitu kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud bapaknya, ataina kami berikan keduanya hukman wa ilma, hukum dan ilmu. Al-Anbiya ayat 79. Ini tentang Nabi Sulaiman sama Nabi Daud itu dihadapkan dengan satu masalah, yaitu ada petani mengadu kepada Nabi Daud, di mana di malam hari tanamannya rusak oleh kambing tetangganya, mengadu kepada Nabi Daud. Maka diputuskan oleh Nabi Daud bahwa kambingnya itu diserahkan kepada pemilik tanaman karena sudah merusak tanaman. Nah, kemudian si pemilik kambing ngadu kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman memutuskan, beda dengan bapaknya, mengusulkan bahwa kambingnya itu diserahkan kepada pemilik tanaman, tapi jangan diberi, artinya hanya dimanfaatkan. Lalu tanaman yang rusak itu diserahkan kepada pemilik kambing supaya diurus. Yang rusak ditanami lagi sampai nanti bisa kembali bagus lagi tanamannya. Nah, setelah kondisi sudah normal, seperti ketika sebelum rusak oleh kambingnya, maka dua-duanya menyerahkan. Kambingnya serahkan kepada tetangganya, dan tanaman yang sudah baik diserahkan kepada pemilik tanamannya. Itu keputusan Nabi Sulaiman, yang waktu itu baru berumur sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Masih kecil, tapi sudah punya pemikiran yang bagus. Nah, oleh bapaknya, oleh Nabi Daud, itu direnungkan ternyata lebih bagus keputusan Nabi Sulaiman. Padahal masih bayi, masih anak-anak gitu. Akhirnya yang dipakai adalah keputusan Nabi Sulaiman, di mana kambing pemilik ternak diserahkan kepada pemilik tanaman untuk diurus, dimanfaatkan, susunya dan sebagainya, dan tanaman diserahkan kepada pemilik kambing untuk diperbaiki tanamannya. Nah, ketika sudah baik, sudah sedia kala, maka masing-masing menyerahkan miliknya masing-masing, dan semuanya itu puas. Gitu. Itulah kelebihan Nabi Sulaiman. Wa qad dzukira fi hikami Sulaiman, dan telah disebutkan dari hikmah-hikmah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bahwa sedangkan Nabi Sulaiman sobiun, masih anak kecil, ya abu, masih bermain-main, bi kisotil marjumah, pada kisah perempuan yang akan dirajam. Nah, ini kisah menarik juga nih. Jadi ada perempuan cantik, ya, cantik, lalu disenangi oleh pemuda. Ada 4 pemuda senang kepada perempuan cantik di daerahnya. Lalu pemuda ini memujuk kepada si perempuan cantik ini untuk melakukan perbuatan zina. Nah, mau dirompok lah perempuan itu oleh 4 orang, perkosa lah gitu ya. Mau zinahi, tapi perempuan menolak, gak mau. Nah, karena gak mau perempuan, maka 4 orang pemuda ini membuat berita hoak, mengatakan bahwa perempuan ini pernah berbuat zina dengan anjing, gitu, dengan anjing. Nah, lalu si 4 pemuda ini datang ke Nabi Daud, diceritakan tentang kondisi perempuan yang berbentuk berita hoak tadi. Akhirnya Nabi Daud memutuskan bahwa perempuan ini harus dirajam. Nah, lalu Nabi Sulaiman masih kecil itu memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini kan baru satu pihak saja. Akhirnya Nabi Sulaiman mengajak pembantunya yang laki-laki 4 orang untuk berperan sebagai 4 pemuda tadi yang menuduh zina kepada perempuan dengan anjing. Nah, lalu Nabi Sulaiman bertanya ke keempat pembantunya yang berperan sebagai 4 pemuda tadi. Akhirnya ada punya ide, coba saya tanya nih anjingnya bagaimana warnanya. Lalu dipanggil satu pembantu Nabi Sulaiman. Tanya, bagaimana warna anjing itu? Merah.
Udah, satu lagi tadi panggil lagi. Warna mana awan anjing itu? Oh kuning, hitam, putih. Ya, beda-beda 4 orang ini. Nah, dari situlah Nabi Sulaiman mengusulkan kepada bapaknya, Nabi Daud, untuk memanggil pemuda tadi, 4 orang tadi yang berzina terhadap perempuan yang dengan anjing tadi. Lalu oleh Nabi Daud dipanggil satu-satu. Apa warna anjing tadi yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman? Ternyata 4 orang beda-beda. Oh, berarti ini perbuatan mengada-ngada ini. Akhirnya yang dihukum adalah pemuda tadi. Si perempuan jadi aman, selamat. Nah, ini teknik-teknik di luar ini ya, bagaimana seorang anak-anak ya, Nabi Sulaiman calon nabi itu sudah diberi oleh Allah kemampuan bisa mencari cara yang tepat itu sehingga kebenaran terungkap. Wabiki soti sobiyi maktada bihi Daud abuhu yang telah apa-apa yang telah diikuti dengan kisah anak itu Daud bapaknya. Nah, sama ini juga tentang cerita anak-anak. Jadi ada seorang dua wanita punya anak bayi, satu wanita tua, satu wanita muda. Lalu dia ke kebun. Nah, di kebun itu ada saung. Nah, anak-anaknya disimpan di saung. Lalu dua perempuan tadi sibuk bekerja di ladang. Nah, bayi dua anak bayi ini hampir hampir sama umurnya, ya, hampir sama umurnya dan jenis kelaminnya sama, jenis kelaminnya juga. Gitu. Masih kecil ya. Lalu ketika sedang asik di kebun, datanglah serigala. Lalu serigala ini menerkam salah satu bayi yang disimpan di saung itu dan dibawa pergi. Nah, ketika sudah selesai di kebun, di ladang, dia datang ke saung dan mendapati bayinya itu cuma satu, yang satu hilang di bawah serigala. Nggak tahu itu bagaimana ceritanya, gitu. Penting hilang aja. Nah, lalu si perempuan tua tadi mengaku bahwa anak yang tertinggal itu adalah anaknya. Nah, kemudian si perempuan muda tadi mengatakan itu anak saya. Akhirnya berebut. Dua orang ini memperebutkan anak yang tertinggal satu tadi. Nah, mungkin mirip-mirip ya bentuknya dan sebagainya sehingga mereka menggunakan dia masih bayi lah gitu ya, masih kecil. Dibawalah urusan ini kepada Nabi Daud. Akhirnya oleh Nabi Daud diserahkanlah bahwa sesuai pengakuan masing-masing bahwa yang berhak memiliki anak itu harus diputuskan. Bingung juga bagaimana cara memutuskannya. Akhirnya Nabi Sulaiman mikir gimana caranya. Lalu dia berpikir keras, akhirnya punya ide. Akhirnya dia datang ke Nabi Daud sambil membawa pedang. Wahai ayah, ini aja, biar adil gitu kan, supaya masing-masing memiliki haknya masing-masing. Udah dibelah dua aja anak ini. Sehingga masing-masing mendapatkan bagian karena nggak ada saksi, nggak ada apa-apa bukti gitu kan, sehingga cara memutuskan begitu. Kalau sekarang gampang sekarang mah di tes DNA bisa, dulu mah nggak ada tes DNA ya, sehingga cara menyelesaikan begitu. Cara menyelesaikannya Nabi Sulaiman membawa pedang. Nah, ketika mau dibelah anaknya, perempuan yang muda histeris gitu kan, histeris nangis. Wah Tuhan, biarlah udah nggak apa-apa, biarlah anak itu serahkan ibu tua. Saya nggak tega, yang penting anak jangan dibelah. Saya nggak tega. Akhirnya Nabi Sulaiman mengetahui bahwa anak ini adalah pemilik seorang ibu yang muda tadi. Gak mungkin seorang ibu merelakan anaknya dibelah. Nah, sementara ibu tua tadi mengatakan nggak apa-apa dibelah, kan bukan anaknya. Nah, akhirnya anak ini diserahkan kepada ibu muda, memang itu anaknya. Nah, itulah kisah-kisah tentang bagaimana Allah memberikan pemahaman ilmu kepada Nabi Sulaiman masih kecil. Jibilah ya. Artinya bakat yang Allah berikan kepada Nabi walaupun masih kecil tapi sudah diberi kemampuan luar biasa. Nah, itu cerita tentang Nabi Sulaiman. Ini kan masih menyangkut tentang akhlak ya. Akhlak yang diusahakan atau jibilah ya. Ada memang akhlak yang sudah include ketika dalam penciptaan, ada akhlak yang diusahakan. Nah, ini masih mengenalkan tentang akhlak yang
include sejak seseorang dilahirkan. Gitu. Nah, para nabi akhlaknya memang sudah Allah berikan akhlak yang baik. Nah, contohnya nabi ini, Nabi Sulaiman di antaranya. Kemarin sudah dibahas Nabi Isa, Nabi Yahya dan sebagainya. Wahaka Tobari menceritakan cerita ini oleh Syekh Tobari. Ana Umaro kana hina utiyal mulku akun anak umrohu sunya umurnya Nabi Sulaiman karena adalah umur Nabi Sulaiman hina utiyal mulku ketika diberikan kerajaan warisan dari bapaknya Isna Asyara Aman itu berumur 12 tahun. Tuh, jadi aja 12 tahun, tapi sebelum ini kan beliau tadi sebelum 12 tahun kan memberikan keputusan. Berarti di bawah 12 tahun umurnya ketika memberi keputusan yang brilian ya, yang tepat. Nah, beliau diangkat jadi raja itu berumur 12 tahun. Wa kadzalika dan seterusnya itulah kisah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yahya yang di waktu kecil Allah berikan kemampuan. Musa itu juga kisah Nabi Musa. Ma Fir'aun bersama Fir'aun wa ahluhu dan memegangnya Nabi Musa biliyatihi terhadap jenggotnya Fir'aun. Wahwa tiplun sedangkan Nabi Musa itu masih bayi, masih kecil, masih anak-anak, bawa balita lah ya, bawa tahun. Yaitu Fir'aun ingin menguji ini anak punya kelebihannya nih, banyak kelebihannya. Makanya ini bukan bayi biasa ini, gitu kan? Ini luar biasa, ajaib. Maka Fir'aun curiga jangan anak ini yang akan mengambil kerajaan saya. Gitu. Maka oleh Fir'aun diuji, diuji. Kalau anak kecil pasti kalau dia pintar, cerdas, pasti dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, yang enggak. Lalu diberikanlah apa namanya bara api, gitu ya, ruhak bara api. Lalu oleh Nabi Musa yang masih kecil diambil, dimasuk ke mulut, maka rusak lidahnya sehingga bahasanya itu rada kurang jelas gitu ucapannya itu karena pengaruh daripada memakan bara api itu ketika waktu kecil yang diuji oleh Firaun. Nah, itulah Musa itu menarik janggut Firaun, marah Firaun. Lalu di situ dia membuat apa namanya uh, tes terhadap Nabi Musa waktu kecil. Wa qala al-mufasiruna berkata para mufasir bi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala. Wa laqad atayna Ibrahim rusydahu min qabl. Dan sungguh telah kami berikan Nabi Ibrahim rusydahu akan rusydahnya, kedewasaannya min qablu sebelum waktunya. Ayat hadainahu sogiron. Kami berikan hu akan rusydahnya kedewasaannya, berpikir dewasa gitu ya, berpikir benar gitu. Sogiron di waktu kecil. Qala Mujahid berkata, saya Mujahid dan selain lainnya nih Mujahid. Itu tafsir daripada tafsir walaqad atayna Ibrahim rusdahu min qabl. Dan kami telah memberikan Nabi Ibrahim rusdahu akan kebenarannya, sikap benarnya min qabl sebelum waktunya. Ai sogiron masih dalam keadaan anak kecil ya. Wa qala Ibnu Atha berkata Ibnu Atha, Syekh Ibnu Atha, istafahu qabla ibda'i khalqihi. Allah memilih hu akarusta sebelum memulai penciptaannya. Jadi memang sebelum diciptakan udah Allah siapkan ya. Semua nabi itu memiliki kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Wa qala ba'dhum dan telah berkata sebagian ulama, lama wulida Ibrahim alaihissalam tatkala dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahasa Allah Ta'ala Allah mengirimkan ilahi kepada Ibrahim malakan akan seorang malaikat. Ya muruhu anilahi yang memerintahkan Allah hu kepada malaikat anilahi daripada perintah Allah ayanifahu biqabihi agar Nabi Ibrahim marifat kepada Allah biqabi dengan hatinya. Wa yadhkuruhu bilisan dan bisa menyebutkan Allah bilisan dengan lisannya. Wa qala maka berkata malaikat faqad
qad fa'altu, aku telah mengerjakan. Walam yaqul, dan tidak mengatakan af'alu, aku akan mengerjakan, enggak. Fadzalika rusduhu. Itulah keadaan dapat petunjuk Nabi Ibrahim. Jadi masih kecil itu sudah bisa membedakan mana benar mana salah. Wakila, dan dikatakan Ina ilqa'a Ibrahim alaihissalam finnari, dan dicampakkannya Nabi Ibrahim alaihissalam finnari ke dalam api, ya, api yang membumbung tinggi yang diciptakan oleh si Namrud, ya. Wa minatihi, dan ujian Nabi Ibrahim kanat adalah keadaan ujian-ujian yang dialami oleh Ibrahim, bahwa sedangkan Nabi Ibrahim waktu itu Ibnu Sita Asyarota Sanata, berumur 16 tahun, masih muda, masih remaja, ya. Tapi luar biasa, sudah bisa berdebat dengan Namrud. Masih kecil, masih remaja, tetap sudah luar biasa. Bisa berdebat dengan Namrud dan para pengikutnya. Wa inna ibtala ayyusahaqa bidhafi, dan sesungguhnya ujian Nabi Ishak bidhafi, dengan disembelih. Nah ini ya, kalau ini Nabi Ishak, ya, kalau kita kan yang diperintah Nabi Ismail, ya. Nah ini kaul yang lemah sebenarnya, yang benar tuh, yang kuat tuh kaul itu Nabi Ismail, karena Nabi Ismail itu dilahirkan di Mekah, di gede di Mekah gedenya, ya. Sementara kalau Nabi Ishak itu gedenya di Palestina. Sedangkan proses pemberian itu yaitu setelah anak sudah dewasa, sudah remaja lah, ya, sudah anak-anak, ya, sudah tamyiz, ya, sudah anak-anak. Sehingga karena Nabi Ismail waktu bayi sudah di Mekah, ya, dan pasti besar di Mekah, dan cerita penyembelihan itu di Mekah, berarti kaul yang rojih, yang kuat adalah Nabi Ismail. Tapi di sini ada Nabi Ishak. Karena nggak apa-apa lah, mungkin ini kita ganti aja nama Ishak, ya, Nabi Ismail lah, kalau walaupun nanti ada yang kesalahan. Mungkin benar ini, cuman ya pemahaman pengarang ini Nabi Ishak yang disembelih, yang mau disembelih. Karena ada Nabi Ishak atau Nabi Sulaiman, wahwa ibnu sab'in sinin, berumur 7 tahun. Ya, berarti masih tamyiz, ya. Tamyiz, bisa membedakan. Wa inna tidaklah Ibrahim bil kaukab wa qamar wa syamsi, dan sebenarnya mengambil dalilnya Nabi Ibrahim dengan dalil bintang-bintang, dengan dalil bulan dan dalil matahari yang dituduh atau dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya. Itu berdebat Nabi Ibrahim dengan mereka, ya kan, menunjukkan bahwa kalau kalian itu menganggap bintang itu Tuhan, sementara ketika siang bintang itu nggak ada, nggak lenyap, bukan Tuhan itu, masa Tuhan lenyap. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, menunjukkan ke kaumnya, kamu menganggap bulan sebagai Tuhan. Nah, ketika siang bulan nggak ada, siang berarti bulan itu bukan Tuhan, masa Tuhan nggak ada. Dan ketika siang Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kaumnya, engkau menganggap itu sebagai Tuhan. Di malam matahari juga nggak ada, maka matahari pun juga bukan Tuhan, masa Tuhan bisa berubah. Karena dan ketika terjadi perdebatan dengan kaumnya mengatakan bahwa bulan, bintang, matahari itu sebagai Tuhan, ternyata lah misalnya, dan itu bukti bahwa mereka itu bukan Tuhan, gitu kan. Bahwa sedangkan umur Nabi Ibrahim ibnu khamsata syahron, anak berumur 15 bulan. Nah ini pendapat Syekh Qadi Iyad, ya. Itu ketika Nabi Ibrahim masih bayi itu melihat ke bulan, matahari dan bintang, menganggap Tuhan. Lalu diputus disimpulkan bahwa itu bukan Tuhan. Itu masih berumur 15 bulan. Berarti setahun 3 bulan, masih kecil, masih balita berarti. Ini kaulnya, kalau yang itu ya sudah berumur sekitar 15 tahun, berdebat dengan Namrud, ya, dengan kaumnya tentang bintang, matahari dan bulan. Tapi di sini umur Nabi Ibrahim berumur 15 tahun, 15 bulan, bukan tahun, 1 tahun 3 bulan. Ketika melihat ke atas, ke langit, ada bulan, bintang, matahari,
Sudah berpikir tuh berarti sudah cerdas, sudah berpikir, sudah merenung tuh waktu masih kecil itu. Wakila dan dikatakan uhiya ila Yusuf, diwahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa sobiyun. Sedangkan Nabi Yusuf itu masih kecil, masih bayi. Indama hamma ketika menginginkan ikhwatuhu saudara Yusuf bidaqaihi dengan dicampakkannya Yusuf fil jubi ke dalam sumur. Kecil masih kecil lah. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Dia mengatakan ya masih kecil, masih balita, remaja lah, masih tamyiz ya, 10 tahunan lah umurnya gitu. Kalau yang lain, tapi di sini masih sobi itu masih bayi, berarti kecil. Ya Allah Ta'ala Allah berfirman di Al-Quran wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf nahum, agar nanti Nabi Yusuf menjelaskan kepada mereka diambil dengan perkara saudara Nabi Yusuf. Hadza wahum yashkurun. Kita ini wahum, sedangkan saudara Nabi Yusuf yashkurun tidak menyadarinya. Ila ghairi dalika, kepada selain demikian, mimma dzukira min abarhim, daripada apa yang telah disebutkan min abarhim, daripada kabar-kabar para nabi di waktu masih kecil-kecil ya. Wa qad haka, dan telah mewahyukan ahlul sayar oleh ahli sejarah. Ana Aminata bin Wahab, Aminah binti Wahab, yaitu ibundanya Rasulullah SAW, ahbarat telah menceritakan anna nabiyana Muhammad SAW, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, wulida dilahirkan hina wulida basiton. Hina wulida ketika dilahirkan, basiton yaihi menghamparkan tangannya ila ardi ke tanah sujud. Rafi'an rasahu, mengangkat kepalanya ila samai ke langit. Nah, ini juga kelebihan Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Sudah begitu kondisinya. Kalau kita kan, baik kita kan nangis langsung sambil goer-goer di hamparan ya, kalau baik kita. Tapi Rasulullah SAW ketika dilahirkan itu langsung dihampang tanya, langsung kepalanya menghadap ke atas. Wa qad haka alu yasa, udah ya. Wa qala fi hadisi sallallahu, dan berkata Nabi SAW di dalam hadisnya, dan hadis Nabi SAW, lama nasyatu bugidot ilayya awsan. Tatkal aku tumbuh besar ya, bugidot, aku dibuat tidak senang, dibuat marah, ilayya kepada aku, al awsan, akan berhala. Jadi ketika kecil tumbuh dewasa, tumbuh dalam pertumbuhan Nabi Muhammad SAW, itu beliau sejak kecil itu benci terhadap patung dan sembah. Wabugido ilayya, dan juga dibuat tidak senang kepadaku, aisyiru, akan syair-syair. Nah, enggak senang Rasulullah ketika dia tumbuh dewasa, enggak senang syair, enggak senang terhadap berhala-berhala. Walam ahumma bisyai'in mimma kanat jahilatu taf'aluhu ila maratain. Dan tidak aku menginginkan bisyai'in, dengan sesuatu pun gitu. Aku menginginkan sesuatu pun mimma kanat jahilatu, yang keadaan orang jahiliyah taf'aluhu, mengerjakannya. Aku tidak menginginkan mengikuti pekerjaan atau perilaku orang-orang jahiliyah. Tidak terbesit dalam diriku keinginan untuk menyamai atau menuruti atau meniru kelakuan orang-orang jahiliyah. Illa marrah, ini kecuali hanya 2 kali saja. Fa'al somani Allahu, lalu aku memelihara aku minhu, 2 perkara itu. Nggak jadi akhirnya. Contoh Rasulullah SAW ketika suatu malam diajak temannya menghadiri pesta. Nah, belum sampai ke pesta, Rasulullah ketiduran di jalan. Akhirnya nggak jadi ikut pesta. Gitu. Pernah itu. Nah, ini 2 kali katanya, tapi Allah perihal di Rasulullah sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang jahiliyah di zaman itu. Contohnya tadi, kalau Rasulullah diajak oleh temannya ikut menghadiri pesta, tapi tengah jalan sebelum berangkat Rasulullah malah ketiduran. Akhirnya tidak jadi. Itulah ismahnya Allah terhadap Rasulullah SAW.
Itu barangkali Mama sekalian, sampai di sini dulu apa bahasan kita karena ini sudah jam 6:26. Cukup sampai di sini. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya diberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.